Hai guys, kembali lagi di channel Lobby Film. Pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas film yang berjudul Evil Dead Rise. Film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2023. Film ini berasal dari Amerika yang menceritakan tentang sebuah teror supranatural yang dialami oleh sebuah keluarga. Kengerian itu berawal dari salah satu anggota keluarga tak sengaja menemukan sebuah buku rahasia yang berisi entitas iblis yang mengerikan. Namun, bagaimanakah teror yang mengerikan dari para iblis itu? Silakan simak alur ceritanya sampai selesai. Namun sebelum itu, kami ingatkan jika konten ini berisi full spoiler, dan jika kamu tak ingin ketinggalan video menarik lainnya, silakan di-subscribe dulu aja channel Lobby Film. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan cewek berambut poni yang sedang asyik santai dikagetkan oleh drone milik temannya. Merasa kesal dengan doi, lantas ia kembali ke villa untuk meminjam duit 100.000 kepada temannya. Melihat teman yang ternyata masih tidur, lantas ia kemudian membangunkan temannya yang habis mabuk kecubung itu. Melihat doi yang sepertinya tak mau bangun dan ia akan terpaksa membangunkannya sendiri. Akan tetapi keanehan mulai terjadi, di mana temannya tiba-tiba bangkit dan bisa menebak tulisan di buku itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba tubuh doi jatuh dan mengalami kejang-kejang sampai mengeluarkan cairan berwarna putih. Tak lama kemudian, wajah doi berubah pucat seperti mayat hidup dan menjadi beringas. Hingga tiba-tiba lantas ia segera kembali dengan keadaan kulit kepalanya yang sobek. Sampai-sampai si bangke yang sedang pipis itu kaget dengan kondisi kedua temannya. Terlebih lagi doi yang telah berubah menjadi zombie mengambil drone dan memotong kepalanya sendiri. Maksud hati untuk menyelamatkan doi, justru hal itu membuatnya tewas saat itu juga. Lalu scene beralih ke 1 hari sebelum kejadian itu. Tinggallah keluarga terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya yaitu Bridge, Danny, dan Casey. Di hari itu juga keluarga bahagia itu kedatangan tamu tak lain dan tak bukan adalah adiknya Ellie sendiri yang bernama Beth. Beth berencana akan tinggal di apartemen itu untuk sementara waktu. Tentu saja Ellie dengan senang hati mengizinkannya. Namun ia dengan berat hati mengatakan kalau mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Hal itu dikarenakan dalam waktu yang dekat pihak developer berencana akan segera merenovasi apartemen tersebut. Saat Ellie dan Beth sedang mengobrol, Brit dan kedua adiknya pamit untuk keluar membelikan pizza. Saat mereka akan kembali, tiba-tiba mereka dikejutkan adanya peristiwa gempa bumi yang cukup besar. Gempa itu kemudian mengakibatkan retakan di sebuah parkiran apartemen, hingga membentuk sebuah lubang yang mengarah pada ruangan bawah tanah. Dan yang penasaran, kemudian ia masuk ke dalam lubang itu dan di sana ia menemukan beberapa artefak religius, yaitu sebuah buku peninggalan misterius serta piringan hitam dari tahun 1993. Di sisi lain, Ellie yang berada di apartemen mulai khawatir setelah gempa terjadi kepada ketiga anaknya yang tak kunjung kembali. Ia kemudian akan meminta bantuan kepada tetangganya yang bernama Gabriel. Namun tak berselang lama, akhirnya ketiga anaknya itu kembali ke dalam apartemen. Sesampainya di dalam kamar, Danny langsung menyelidiki benda yang baru saja ia temukan dari bawah tanah. Awalnya Brit sempat melarangnya, namun ia tetap membuka buku tersebut. Danny pun terluka ketika ia berusaha membuka buku itu, namun tiba-tiba buku tersebut menyerap darah dari tangan Danny. Dan akhirnya buku itu perlahan mulai terbuka. Terlihat buku misterius itu berisi berbagai bentuk iblis yang sangat menyeramkan. Bridge yang ketakutan melihat buku berisi gambar aneh itu menyuruh Danny agar segera mengembalikan buku misterius tersebut ke tempat asalnya. Namun karena Danny masih penasaran, kemudian Danny mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam yang ia bawa itu. Dari piringan itu, ia mendengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan sebuah catatan tentang sebuah buku yang bernama Naturom Demonto. Selanjutnya, dari catatan terakhir itu, pendeta mengatakan bahwa ia telah melanjutkan penelitiannya secara rahasia. Kemudian ia membacakan sebuah mantra untuk memanggil entitas iblis yang mengerikan.
Terlihat Ellie yang sedang membawa pakaian kotor menuju lantai bawah. Tiba-tiba ia diserang dan dirasuki kekuatan roh iblis jahat. Akibat itu, lampu listrik yang ada di dalam lift tiba-tiba konslet dan mati total. Beth yang berada di sana segera mengumpulkan para keponakannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ellie muncul dari kegelapan. Dengan rupa seperti zombie, ia pun mendekati kompor dan memasak telur dengan sangat-sangat aneh. Tiba-tiba Ellie dengan tubuh yang telah dirasuki iblis jahat, kemudian merangkak dan memuntahkan cairan berwarna putih. Kemudian ia memohon kepada Beth untuk menjaga anak-anaknya sebelum ia seketika pingsan dan tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka segera membawa Ellie ke rumah sakit. Namun kondisi lift serta tangga yang rusak, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan. Beth kemudian membawa jasad Ellie ke kamar samping apartemen milik Gabriel karena ia khawatir anak-anaknya menjadi ketakutan. Di sana, Gabriel serta tetangganya bernama Finn berusaha mendoakan agar Ellie tenang di alam sana. Karena mereka saat ini terjebak di atas sana, lalu Finn dan Gabriel berusaha memperbaiki tangga darurat. Akibat suasana yang mencekam Beth yang masih bersama jasad Ellie, Beth terkejut karena tiba-tiba suara ponsel miliknya berbunyi. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba mata Ellie berkedip dan bangun dari tidurnya. Bukannya takut, Beth malah tersenyum karena mengira Ellie sudah mati. Namun mereka menyadari akan tubuh Ellie terasa panas sehingga ia dibantu oleh anak-anak membawa Ellie dan meredam tubuhnya. Tubuh Ellie yang telah dirasuki dan dikuasai iblis lantas marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ia merayap dan berteriak lalu menyerang mereka semua satu persatu. Ia melukai Beth dengan pisau hingga Brit pun berteriak mencoba menyadarkan ibunya. Bukannya tersadar, Ellie justru berbalik menyerang Brit. Untung saja Danny dengan cepat menyerang Ellie dan berhasil menyelamatkan Brit. Setelah itu, Beth serta anak-anak pun mengunci Ellie di luar apartemen, sehingga ia pun mencari mangsa lain yaitu para tetangga. Satu persatu penghuni apartemen akhirnya dibantai oleh Ellie. Bahkan Finn yang menembaknya tetap tidak mempan dan malah Finn yang mati dibunuh Ellie. Karena terjebak di sana, Beth kemudian berusaha menyelamatkan mereka semua dengan melihat jalan keluar melalui jendela. Di saat itu juga, Brit pun sadar bahwa semua ini terjadi akibat perbuatan Danny. Ibu mereka berubah menjadi iblis jahat seperti gambar yang ada di buku Naturom Demonto. Melihat mereka bertengkar, kemudian Beth melerai perdebatan mereka. Lantas mengajak mereka memeriksa buku tersebut ke kamar Danny. Di waktu yang bersamaan, mereka tak sadar bahwa Brit mulai bersikap aneh. Namun saat mereka lengah, Ellie memancing Cassie dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Cassie yang terpancing lantas ia membuka pintu untuk Ellie. Dan tiba-tiba untung saja di saat yang tepat Danny dan Beth berhasil menyelamatkan Cassie. Sementara itu Brit yang di dapur mulai dirasuki iblis melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba Beth yang berada di sana kemudian Brit berusaha menyerangnya. Namun untung saja ia berhasil menyelamatkan diri. Brit lantas menyerang Danny dan Cassie yang berada di dalam kamar. Namun untung saja mereka berhasil selamat dengan gagang sapu yang menusuk Brit. Tentu saja melihat keadaan itu menimbulkan rasa trauma bagi Cassie. Beth kemudian memutuskan mengikat tubuh Ellie sebagai antisipasi jika ia kembali hidup. Setelah itu, ia dan Beth segera mencari tahu dengan mendengarkan lanjutan piringan hitam tersebut. Siapa tahu ada cara untuk menyudahi semua ini. Namun sayangnya, dalam penelitian si pendeta mengatakan bahwa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini semua yaitu dengan cara membakar orang-orang yang telah dirasuki si iblis. Tak berselang lama, kemudian mereka mendengar suara dari atap atas. Tiba-tiba Brit muncul dan menyerang Danny sampai akhirnya Danny terpaksa membakar tubuh Brit. Danny yang tertusuk tak sanggup membantu Beth yang mulai diserang Ellie yang muncul dari atas ventilasi apartemen. Untung saja Beth berhasil menyelamatkan diri dengan menusuk Ellie.
Lalu ia segera membawa Casey lari menyelamatkan diri dari apartemen tersebut. Karena pintu darurat terkunci, ia kemudian menggunakan senjata milik Finn untuk membuka pintu secara terpaksa. Beth sempat menembaki kaki Ellie dengan pistol itu. Namun entah kenapa orang-orang mati mulai bangkit dan kerasukan secara massal. Dengan cepat Beth dan Casey menyelamatkan diri dengan menaiki lift. Namun lift tiba-tiba mati yang membuat mereka terjebak di sana. Di sisi lain, semua mayat yang telah dirasuki iblis di sana mulai menyatu dengan tubuh Ellie. Akibat berat gabungan mereka yang menyebabkan lift terjatuh ke lantai bawah dengan dipenuhi darah. Sesampainya di parkiran apartemen, Beth dan Casey berusaha melarikan diri dengan mobil, akan tetapi sayangnya mobil malah tidak berfungsi. Sebelum iblis itu datang, Beth dan Casey lantas segera bersembunyi di balik mobil. Namun sampai akhirnya mereka berusaha kabur dengan cepat, mereka berlari melalui pagar yang mulai tertutup. Dalam proses itu, sialnya Casey berhasil tertangkap dan diseret oleh iblis terkutuk. Casey yang akan dibunuh, untung saja Beth berhasil menyelamatkan Casey dengan cara mengalihkan iblis tersebut. Mereka berdua kemudian saling bekerja sama untuk mengalahkan iblis terkutuk itu dengan cara memasukkan si iblis ke dalam mesin penggiring. Dan akhirnya Casey dan Beth berhasil selamat dan pergi dari apartemen tersebut. Sister gets to call me that. Di akhir-akhir film, cewek yang terlihat di awal film ternyata juga tinggal di apartemen itu. Tiba-tiba dirasuki iblis tersebut saat ia akan pergi liburan bersama kedua temannya. Dan akhirnya film pun selesai. Buat teman-teman yang sudah menonton alur film ini, semoga mengerti dengan pembahasan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton alur film kali ini. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye. Deposit Photos Music.